Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di sesi pelatihan sertifikasi hari ketiga kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan perkembangan dunia pemasaran digital saat ini, yaitu Marketing Analytics and ROI, Tren Digital Marketing Global. Topik ini akan membawa kita memahami bagaimana marketing analytics membantu kita dalam mengukur efektivitas strategi digital secara akurat melalui data dan insight yang terukur, dan juga bagaimana memahami return on investment atau ROI dalam konteks tren digital marketing global, sehingga kita dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat, efisien, dan berbasis hasil data. Sesi malam ini akan kembali dibawakan oleh Mas Haikal Gata, Bachelor of Science dan Master of Science, seorang akademisi dan praktisi yang berpengalaman dalam bidang strategi, data driven marketing, dan business innovation. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut dengan hangat Mas Haikal. Selamat malam, Mas Haikal. Oke, tanpa panjang lebar, waktu dan layar kami persilakan Mas Haikal. Mas Haikal, sorry suaranya belum terdengar, Mas. Baik, mohon tunggu sebentar teman-teman. Saya kalau mungkin sedang mengalami kondisi teknis, gangguan teknis. Mohon tunggu. Di chat juga kamu masuk, tutup pintunya, jangan sampai dia masuk. Dipakai, dan juga nanti di akhir bisa kita tes lagi mana metode yang cocok buat kita. Oke. So, seperti biasa nanti kalau misalnya ada pertanyaan tinggal tanya aja, boleh tulis di chat box atau unmute. Oke. Alright. So, saya coba share screen. Bentar. Oke, udah kelihatan ya screen-nya. Saya coba. Oke. Agak nge-lag. Oke, jadi intinya kayak gitu, teman-teman. Ini agak nge-lag di PC saya. Yang pertama kita akan bahas tren dulu. Kenapa pembahasan tren itu perlu, teman-teman? Karena biar kita tahu
global, dunia marketing global tuh lagi ngomongin apa aja sih sekarang, dan bagaimana brand kita atau produk kita bisa masuk ke sana. Kita perlu mencari satu detail yang mana itu sesuai dengan tren dan kita fokus di situ terus. Oke, nanti saya share caranya. Oke, first, oke, ini beberapa poin untuk hari ini. Next, secara umum teman-teman, marketing analytics itu angka pasti, dan kita mulai berbicara soal data karena mostly kalau misalnya kita baru kreator kecil atau megang klien kecil atau perusahaan kecil yang very very micro, kadang-kadang kita ngikutin feeling dan nggak ngikutin angka kayak biasanya ini bisa kok. Oke, kalau satu dua kali works it's okay, tapi ketika kita tambahkan angka kita bisa justify. Dan juga yang kedua, spend smarter. Kita taruh uang untuk nge-ads itu bisa lebih strategis. Kita lebih tahu customer kita, what they really want. Sebenarnya bukan kita mengetahui apa yang mereka inginkan, karena bahkan mereka nggak tahu apa yang mereka inginkan. Tapi kita buat mereka mau beli produk kita, kayak gitu. Sebenarnya saya juga kurang setuju sih kalau marketing itu kita menjual sesuatu yang orang lain inginkan. Contohnya aja, eh, Gojek dulu, saya yakin banyak orang yang dia nggak sadar kalau dia punya problem perlu adanya ojek online. Ya ojek ya kayak gitu biasa. Bahkan dulu nggak sadar kalau online orang itu perlu tools kayak ChatGPT yang bisa diajak ngobrol, yang bisa very contextualize. Nggak kebayang, bahkan waktu COVID, bahkan saya sendiri pun nggak kebayang ada tools kayak gitu. Dan muncul akhirnya, wow, it can solve the problem. Bahkan waktu itu banyak orang yang mereka nggak paham masalahnya, bahwa mereka perlu sesuatu yang sangat spesifik, sepertinya Google yang belum bisa menjadi platform itu karena jawabannya terlalu generik, dan akhirnya ChatGPT booming 2022. And then kita bahas sedikit kemarin ya soal funnel, simpelnya kayak gini, beda-beda ya, ada yang 5 layer, 6 layer, ini 4 layer, 3 layer, bebas, tapi simpelnya kayak gitu, awareness, kayak produkku nih ada loh, I am exist. Interest, oh ini menarik. Desire lebih ke oke nih kayaknya. Habis itu action dia mulai beli. Ini simple aja. Sekarang kita tren yang pertama teman-teman. Of course ada yang namanya tren AI di marketing. Dan ini akan jadi asisten kita. Bahkan yang kemarin kita udah share, yang saya udah share kemarin, membuat Gemini Game, Grok Project, dan bahkan Google Stage, itu bisa jadi asisten kita. Bahkan kalau saya sendiri di ChatGPT saya, jadi saya punya beberapa akun, ada akun khusus research, ada akun khusus marketing, ada akun khusus bisnis platform. Jadi berbeda akun ChatGPT-nya, karena saya menggunakan namanya konteks engineering, bukan hanya prompt engineering. Karena kalau prompt itu kita optimasi promptnya, kalau konteks kita optimasi environmentnya. Jadi memorinya harus selaras, lalu setelah itu uh, customize di ChatGPT-nya juga. Kalau teman-teman sadar, kita masuk profil ChatGPT, ada menu personalization sama customization, itu kita klik, kita bisa fokus jawabnya ke sana, kita bisa isi detail tentang kita. Dan semua pengalaman dari akun tersebut berkaitan dengan goal saya. Jadi itu namanya konteks engineering. Itu beda lagi teman-teman. Ada sertifikasinya juga by the way itu. Itu salah satu teman saya yang punya Certified of Prompt Optimization Specialist. Nanti kalau interesting bolehlah kita share-share. Itu yang konteks engineering. Dan juga custom GPT, Gemini Games dan lain-lain itu kita jadikan asisten. Makanya tiap function itu beda. Ada yang khusus market research, ada yang khusus copywriting, ada yang khusus analisis, ada yang bahkan analisis pun bisa kita pecah-pecah per funnel atau kita pecah-pecah sesuai fungsi kita. It's how custom GPT works kayak gitu. Jadi AI udah di sekeliling kita. Yang penting adalah kita membuat workflow-nya, teman-teman. Seperti itu. Dan workflow itu subjektif, tiap perusahaan beda-beda, bahkan tiap orang beda-beda walaupun fungsinya sama. Tapi biasanya kalau
ada permintaan training di saya kasih workflow yang works buat mereka, kita ngobrol dulu, habis itu saya kasih workflow yang works, yang oke. Setelah itu mereka semua praktek. Dan kalau misalnya workflow-nya itu perlu diperbaiki, perlu di-expand, perlu Iya, keperluan biar lain, benerin Dedi. saya share soal Doang apa ada yang namanya kemarin soalnya. how to make the workflow Ada better kayak gitu. Oke, next. Yang kedua video, of course ini sebenarnya trennya udah lama ya, sejak boomingnya TikTok dan IG ikut-ikutan ngeluncurin Reels. Tapi ini menarik karena saya pernah ngetes beberapa iklan dan most likely yang winning itu video. Walaupun ada iklan yang bentuknya gambar image itu winning content juga, dia bagus juga, tapi at the end of the day tetap masih tinggi, conversionnya lebih tinggi video. Soalnya kalau saya bikin iklan tuh saya nggak fokus ke awareness, nggak fokus ke lead, tapi langsung sales kayak gitu. Itu kalau produknya di bawah 500.000. Tapi kalau di atas 500.000 ke atas, 1 juta, 2 juta, puluhan juta jualan properti, jualan mobil itu pasti cari leads kayak gitu. So it's simple ya, jadi teman-teman mungkin ada banyak experience soal ini, apalagi kalau teman-teman yang megang agensi. Oke, so I will not dive deeper in video. Tapi video juga menarik. Kalau teman-teman yang udah dapat akses Sora 2, teman-teman, oke, Sora 2 itu better dari Veo 3. Itu bahkan kalau bikin animasi anime itu very very real. Kalau teman-teman lihat beberapa konten saya yang bikin anime pakai AI, pakai Sora 2 itu hampir nggak bisa bedain yang bikinan studio sama bikinan AI kayak gitu sih. So cukup smooth banget. Oke, itu untuk video dan itu bisa dijadikan iklan juga video. Bahkan beberapa iklan saya, bukan beberapa sih, sebagian besar pakai AI saya bikinnya. Dari audionya, dari videonya, dari copywritingnya, semuanya AI. Dan itu winning content bisa. So, kalau misalnya ada yang bilang, iklan pakai AI jelek, bukan AI-nya yang jelek, tapi iklannya memang jelek. Kayak gitu. Memang harus dipivot lagi, dirubah lagi iklannya. So, sekarang social commerce juga. Gara-gara TikTok juga kayaknya adanya keranjang kuning yang orang mau beli langsung, orang ngobrol langsung bisa beli, langsung bisa check out. Makanya sekarang banyak produk pendidikan yang kayak dia jualan konsultasi atau ebook atau kelas online itu lewat TikTok. Walaupun menurut saya masih apa ya, kalau ngiklan di TikTok untuk produk digital masih kurang sih, itu experience saya. Tapi kalau langsung bikin live TikTok dan kita langsung praktekkan produk kita di sana, langsung open consultation itu lumayan oke. Itunya conversionnya. Itu I will not dive deeper here. Ini cukup menarik ya. Karena biasanya kita di SEO, teman-teman. Sekarang sudah zamannya AEO atau GEO. AEO itu Answer Engine Optimization. GEO Generative Engine Optimization. Itu sama aja. Jadi bedanya apa? Kalau SEO kan bagaimana ketika orang ngetik sesuatu di Google, website kita muncul paling atas. Kalau AEO atau GEO, ketika orang ngetik sesuatu di ChatGPT, website kita muncul paling atas juga. Jadi dikaitkan linknya yang muncul website kita. Nah, ini belum banyak yang bahas. Jadi kalau teman-teman punya agensi atau teman-teman pengen bikin agensi, mau fokus di AEO atau GEO, I think this is the right time, teman-teman. Marketnya belum gede, yang mau garap juga belum banyak, apalagi di Indonesia. Di Amerika aja masih belum begitu booming, dan nanti suatu saat pasti booming karena orang-orang juga banyak. Sekarang pengguna ChatGPT aja udah 800 juta, hampir 1 miliar orang di dunia pakai ChatGPT, dan akan semakin banyak demand-nya, oke? Dan ini akan jadi market yang sangat very very niche. Bahkan SEO aja sekarang niche banget ya, ada SEO khusus properti, ada SEO khusus fashion, ada SEO khusus, jadi agensi-agensi SEO itu sangat spesifik sekarang. Nah, kalau teman-teman mau garap di AEO atau GEO, this is the right time, teman-teman. Oke. So, oke, sekarang trennya ke itu juga, mengarah ke sana, tapi kayaknya ini belum gede juga. Lalu next, Udah, oke. konten marketing ini kayaknya udah agak lama juga, tapi sekarang masih banyak yang booming, apalagi dengan adanya AI jadi avatar. Maksudnya yang konten tuh mukanya AI, pakai Heigen kan biasanya. Itu nggak kelihatan, tapi viewsnya juga lumayan oke sih di sana. Dan juga banyak juga yang dia pakai AI di Cina, most likely di Cina itu kebanyakan mostly live
TikTok itu hostnya AI. Dia bisa adjust the question, dia bisa adjust the product. Dan itu kemarin ada yang ngasilin sale sampai 10 M Pak ya dalam waktu sehari di Cina itu ada jualan fashion. Itu viral kemarin, sempat viral. So email marketing walaupun kita ngerasa udah agak ketinggalan ya teman-teman, tapi at the end of the day data yang apa namanya database yang masih apa ya remaining di kita yang nggak bakal hilang itu email sih, email sama nomor HP. Soal tapi kadang-kadang emang orang jarang buka email sih kayak gitu dan engagementnya kurang. Tapi let's say tiba-tiba sosial media kita semua hilang, follower habis, ngulang dari awal. Kalau kita punya database email sama nomor WA, ada kemungkinan kita bisa approach balik. I think ini bukan tren sekarang, tapi ini adalah evergreen trend. Jadi untuk mengamankan follower kita, kita ambil punya database mereka. It's quite foundation juga di bisnis. Sekarang kita ke marketing analitik ya, teman-teman. Oke, nanti juga akan ada prakteknya seperti biasa, as usual. Jadi marketing analitik ini kita fokus ke, kita nggak bahas tools, karena kalau bahas tools itu mungkin sesi lain, because it will be very, very technical, kayak Facebook Ads, terus Google Ads, dan mungkin udah pernah dibahas di sesi sebelumnya dengan speaker yang lain. Di sini kita akan fokus ke beberapa metrik yang menurut teman-teman itu pas, karena pertemuan terakhir ada pertanyaan kira-kira metrik apa yang menurut saya penting kayak gitu kan. Nah, ini tiap orang beda-beda. Dan it's based on your experience, based on your product, brand dan lain-lain. Karena di sini kita eksplorasi nanti yang menurut kita pas kita tangkap kayak gitu. Contohnya kayak speedometer, kayak ini kayak mobil apa namanya analoginya. Speedometer seberapa cepat kita dapat visitor baru, dapat follower baru, dapat orang yang view profile kita, berapa banyak bahan bakar yang kita keluarin, bakar duitnya buat iklan. Habis itu engine temperature, berapa banyak customer yang happy dan engaged. Kayak gitu, itu analoginya gitu sih. Tapi most likely teman-teman udah oke ya. Ini beberapa metrik yang menurut saya perlu dilihat. Dari sini, biasanya saya fokus cuman dua teman-teman di sini yang menurut tiga sih yang menurut saya paling krusial. Yang pertama conversion rate, ketika dia masuk ke landing page atau website terus habis itu dia beli produk. Kalau kalau produknya di bawah 500.000 ya, tapi kalau di atas 500.000 conversion berarti dia masukin nama dan email atau ngubungin nomor WA. Itu bedanya di apa produk low ticket sama high ticket. Kalau di saya 500.000 ke bawah itu masih low, ke atas udah high kayak gitu. Habis itu ada CPA, Customer Per Acquisition atau CAC, Customer Acquisition Cost. Kita ngabisin duit buat dapetin satu customer berapa. Habis itu yang ketiga, Return on Ad Spend. Oke. For every dollar you spend on ads, how many dollars you get back. Bedanya sama ROI, ROAS ini untuk iklan aja. Tapi kalau ROI itu untuk keseluruhan marketing effort. Misalnya kita bayar orang lah, bayar influencer lah, bayar KOL lah, semuanya itu masukin ke ROI juga karena it's part of the investment kayak gitu teman-teman. Kalau ROAS untuk ads. Tapi kalau teman-teman masih solopreneur atau bisnisnya kecil, ROI perlu, tapi lebih fokus di ROAS sih karena kita enak mau pivot, enak pivot iklannya kayak gitu. Ini yang pertama website. Kalau teman-teman ada website atau landing page, oke sih. Tapi for me nggak begitu penting karena saya again always lihat di conversion kayak gitu. Terus habis itu yang paling bawah CLV kalau misalnya teman-teman ada customer yang repurchase terus-terusan. Oke. Nah, ini ketika kita lihat orang yang datang ke website kita, dia datang dari mana? Banyak ya, ada yang dari organik, dia ngetik di Google, muncul, atau dia ngetik di apa namanya, di ChatGPT, habis itu muncul pertama website kita, itu juga bagus. Makanya sekarang kenapa ada suatu negara kecil, itu saya lupa nama negaranya, saking kecilnya. Dia itu kan kalau Indonesia kan .id ya, maksudnya domain negara .co.id. Kalau di Malaysia kan .my, kalau di Australia .au, kayak gitu ya. Nah, negara ini dipakainya .ai. Dan ketika AI booming, banyak
perusahaan yang dia pakai .ai. Akhirnya negara ini memberi license atau menjual. Saya lupa. Kalau ada yang pakai .ai, suruh bayar ke negara ini. Ada revenue yang masuk ke negara ini. Jadi akhirnya jadi kaya negaranya. Gara-gara banyak orang yang pakai domain .ai. AI itu singkatan negara itu. Negara atau kayaknya negara deh, saya lupa. Itu di Google aja. Itu menarik sih, makanya domain bisa sepenting itu. Bahkan teman-teman saya di komunitas AI juga, dia mulai dia mulai main SEO sama GEO juga. Dia mulai pakai istilah-istilah AI untuk dijadikan website. Kayak contoh ada vibecoding.id atau misalnya geminigames.id gitu-gitu. Itu kerjaan teman-teman saya tuh. Dia mulai ngambil domain-domain penting kayak gitu. At the end of the day, dia mau gedein domainnya sama exit nanti dijual. Soalnya ya lagi booming. Atau direct. Direct selain organik, dia nulis website kita, dia udah tahu kita, masuk. Yang ketiga, kita bisa share link di sosmed, kayak klik link di bio atau ngasih link di thread. Referral juga bisa dari another website atau backlink ya namanya ya. Um, ada website yang kita nggak minta tapi dia nge-refer ke kita atau paid, yaitu pakai ads. Nah, ini dicek mana yang paling banyak teman-teman yang datang ke website kita atau ke landing page kita. Alright. Nah, tadi kan mendalami makna conversion tuh, makna conversion. Oke. Oke. Bentar, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Oh iya Kak Angelika, iya Anguilla Kak, benar-benar benar. Anguilla tuh negara yang sangat-sangat beruntung. Kalau misalnya saya tahu dari dulu saya bikin banyak .ai. Oke, ya seperti itu. So, bentar ini saya share lagi. Nah, tadi kan banyak artinya ya conversion itu kayak gimana. Oke, sekarang conversion is karena itu nggak cuma sales, tapi kalau di bawah 500.000, for me conversion is sales di bawah 500.000. Tapi kalau di atas 500.000 produknya dia bisa filling out a contact form konsultan. Soalnya kalau biaya konsultan itu cukup mahal ya rate-nya teman-teman. Bahkan per jamnya bisa puluhan juta kayak gitu. Makanya dia pakai contact form untuk ngobrol lebih lanjut atau project dan lain-lain. Terus habis itu kalau kita jualan aplikasi, download, berapa orang download. Tapi agak susah di Indonesia kalau misalnya, gak tahu ini curhatan teman-teman saya di Indonesia itu agak susah kalau mau bikin aplikasi yang recurrent fee, yang monthly subscription. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang sukses, punya monthly subscription, saya pengen tahu caranya. Saya pengen belajar bagaimana bisa, apa namanya, automatic deducted kayak gitu. Soalnya so far agak challenging juga di situ. Ini rumusnya teman-teman, kalau mau cari conversion rate, number of conversion dibagi total visitors dikali 100. Atau pakai ChatGPT aja, please, apa namanya, masukin kita copy paste, apa namanya, insight kita, insight ads kita, atau insight dari sosmed kita, please find the conversion rate. Enter. Udah jadi. Atau kita bikin custom GPT-nya khusus nyari conversion rate. Kita kasih prompt-nya di sana, jadi kita tinggal masukin PDF aja, nggak usah pakai prom-prom lagi, otomatis kayak gitu. Itu adalah fungsi custom GPT. Next, sekarang kita ke CPA teman-teman. Di CPA itu adalah kita perlu bayar berapa untuk dapetin satu customer. Oke. How much does one new customer cost? Itu membuktikan bahwa marketing kita efisien atau enggak. Ini formulanya, total marketing spend dibagi number of new customers. Kita ngabisin $500 di Facebook Ad Campaign. Ini taruh kata sehari ya. Dapat 10 customer. Berarti $500 bagi 10. Berarti each customer kita dapat kita bayar $50. Is that good? Ya tergantung teman-teman ngabisin duit berapa. Karena good atau not good itu kita yang menentukan. Tapi profitable or not profitable itu sudah pasti ada angkanya. Oke, tapi kan kalau good not good kan subjektif juga teman-teman. Sekarang di website analitik ya teman-teman. Ini kita nggak dive deeper, cuman overview aja. Nanti karena di akhir akan ada challenge. Nanti saya share di akhir aja. Nah, ini
Google Analytics teman-teman. Ketika kita punya website, biasanya ada data dari Google Analytics kayak gitu. Mostly kayak gini sih, traffic source, engagement rate, conversion. Ini bagusnya nanti dari Google Analytics bisa kita screenshot, kita masukkan ChatGPT atau Vibe Coding untuk kita bisa atau aplikasi yang kita buat dari Vibe Coding untuk analyze kayak gitu. Sosial media juga keywordnya are people listening to you. Contohnya ya semua sosmed kayaknya udah ada deh, insight atau analytic sections. Ini very very basic juga, kemarin udah kita bahas juga. Email, Mailchimp kayaknya teman-teman udah belajar ya di sini. Tapi kalau saya pakainya macam-macam sih, kadang Mailchimp, kadang Marketing. Marketing itu saya suka, itu buatan Indonesia. Soalnya nggak ada monthly subscription. Cuman kelemahannya kebanyakan email masuk spam. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya saya lagi nggak gencar-gencar email marketing, pakai Marketing kayak gitu. Dia bayarnya per kredit. Open rate CTR. Udah paham lah ya. Ini paid juga. Kemarin juga sudah kita bahas di sini. Tadi juga ROAS. Seperti itu. Nah, ini adalah ROI kumpulan semuanya. Tells you if your entire marketing effort, nggak cuma ads, termasuk gaji pegawai, KOL, dan lain-lain. Nah, itu tergantung teman-teman yang masukkan ya. Apakah pegawai, apakah gaji itu masuk ke ROI atau enggak. Investment marketing atau enggak. Nah, intinya kayak gini. For every dollar, setiap rupiah yang kita masukkan ke marketing, kita dapat berapa? In profit. Itu saya gedein. Karena kadang-kadang perusahaan atau khususnya startup ya, dia itu kayak kebalik-balik revenue sama profit. Revenue-nya gede tapi profitnya tipis. Jadi kayak, oke, kita perlu fokus ke profit lagi. Kayak gitu. Nah, ini dua-duanya penting ya teman-teman. Kalau ROAS fokusnya ke paid advertising aja. Tapi kalau ROI itu semuanya. Gaji juga bisa, tools, bayar subscription tools. Kalau sekarang saya udah banyak sih subscription, kayaknya investasi saya paling gede buat ads sama subscription deh sekarang. Banyak tools yang saya subscribe soalnya automated semua, khususnya AI agent. Oke, bedanya itu sih. In a very simple way. Ini calculatingnya. Sebenarnya AI bisa sih, nggak usah kita ngitung satu-satu, cuman ini gambaran besarnya aja ya. Kita jalanin marketing campaign selama sebulan, terus habis itu salesnya naik segini, kita apa namanya spend $1.000, calculationnya gini. Ini basically bisa di Google dan bisa di ChatGPT juga langsung. I just give you the overview bahwa modelnya kayak gini biasanya ROI. Sales growth, perkembangan sales, dikurangin marketing cost, dibagi marketing cost jadi ROI. Nah, ini yang udah kita share kemarin, CLV, kira-kira selama 2 tahun, selama beberapa durasi, misalnya selama 2 tahun dia beli barang di kita tuh dia udah ngabisin duit berapa, kayak gitu. Oke, healthy business. Nah, CLV lebih besar dari CPA, itu profit. Tapi kalau CLV lebih kecil dari CPA, bahaya. Simpelnya kayak gitu sih. Rule of thumb 3:1 teman-teman. CLV at least 3 kali CPA itu. Tapi ini subjektif ya, teman-teman bisa adjust sendiri kayak gitu. Mungkin kalau misalnya agak kesulitan ngitung CLV, tinggal tanya aja GPT aja kira-kira perlu data apa yang diperlukan kayak gitu. Tapi kan capek ya kalau bolak-balik apa namanya kita tanya terus. Better kita bikin Gemini Games atau Grok Project yang khusus ngitung CLV, atau kita bikin website, micro website yang khusus ngitung CLV. Nanti saya share caranya gimana. Oke, ini ketika kita menggabungkan semuanya teman-teman, kita run campaign, kita cek analitik, kita calculate, kita compare, calculate ROI, decision, kayak gitu. Which all of them bisa dilakukan dengan AI, tinggal kita buat workflow-nya. Simple but not easy. Oke, ini ada beberapa tools yang tadi sudah kita share juga sih. Ini dashboard di one page itu kira-kira perlu apa aja. Kalau saya iklan itu biasanya tiap 3 hari teman-teman. Apa namanya nge-review iklan. Karena mostly bisnisnya digital. Tapi kalau misalnya yang banyak di konvensional ada yang seminggu, ada yang 5 hari. Tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar very busy, seminggu lah at least. Kita review
ads kita bagaimana. Tapi menurut saya seminggu juga kelamaan sih. Soalnya ads itu pergerakannya cepat banget. Ini sih yang perlu dicek. Visitornya berapa, conversion rate, ad spend, ROAS, ROI juga at the end. Nah, ini beberapa traps teman-teman yang orang-orang sering kejebak di sana. Yang pertama ada vanity metrics, ketika dia tahu, wah followernya gede, udah dia stop. Dia nggak ngebandingin follower sama sales. Apakah itu berbanding lurus atau enggak. Sama leads juga. Dia fokus ke metrik yang itu nggak nge-trigger dia untuk di set for the next step. Yang kedua, dia nggak ada goals, nggak di measure. Goalnya mau apa? Mau sales kah? Mau conversion kah? Terus step by step how to reach that goal gimana? Atau dia ada datanya tapi nggak pernah dipakai untuk decision making. Padahal ada ChatGPT enak banget untuk baca data. Atau ini banyak sih biasanya orang yang baru bisnis sih, yang masih awal-awal kayak, wah saya udah spend duit segini tapi nggak ada hasil. Ya walaupun kalau terlalu banyak bonus juga nggak bagus ya. Tapi kebanyakan kayak baru nyoba dikit, misalnya baru spend 3 hari di Facebook, nggak ada return di Facebook Ads, akhirnya wah ini boncos terus kayak gitu. So jiwa-jiwa marketingnya belum ada. Oke, checklist one channel, satu aja, satu goal, simple dashboard, ROI, test, learn, repeat. Oke, nanti saya ulangi sampai 2 kali karena penting. Sekarang kita kayak biasanya kita akan coba tools ya teman-teman. Yang pertama ada 3 tools di sini, 3 model tools yang teman-teman bisa share. Oke. Yang pertama ada Grok Project atau Gemini Game yang kemarin dan kemarinnya sudah saya share. Oke. Yang kedua ada Manus atau AI Agents. Ada Manus, ada Genspark, ada Comet. Itu AI agent yang dia bisa masuk ke website lain. Istilahnya dia kayak orang. Dia bisa buka website lain. Habis itu dia ngelakuin apa yang kita mau. Bahkan dia bisa bikin konten di IG. Dia bisa ya kayak orang gitu. Cuman memang perlu kita monitor. Soalnya kadang-kadang nggak sesuai. Kayak gitu. Lalu setelah itu ada Vibe Coding Tools, Gemini, Google AI Studio, Lovable. Oke, sekarang teman-teman challenge-nya, oke, sambil saya praktek ya, sambil teman-teman praktek juga. Silahkan pilih salah satu dari tools di sini. Apakah teman-teman mau pakai Grok Project atau Gemini Game, atau pakai Custom GPT, atau mau explore Manus atau AI agent lainnya, atau Vibe Coding, bikin aplikasi kecil-kecilan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk analisis ROI atau analisis di marketing. Nah, ini saya bebaskan. Teman-teman mau fokus di mana? Metriknya apa aja? Promnya kayak gimana? Oke, soalnya I am very open di sini. Nanti saya tunjukkan contohnya. Teman-teman bisa bikin yang sama persis kayak yang saya buat. Atau teman-teman ada inovasi lainnya. Oke, kayak gini tuh enaknya offline sih. Jadi saya bisa datengin satu-satu. Coba kamu buat apa, kamu buat apa, inovasinya gimana. Ini seru banget. Tapi it's okay karena ini online, jadi saya share aja. Ini saya share. Offline dan 6 jam. Wow. Iya, satu hari. Mabok Mbak Ya. Darta, itu mah mabok. Papa kunciin 24 pintunya. jam, waduh. Kunciin Emang. pintunya. Siap. Oke, ini saya tunjukin ya yang contoh saya buat. Bentar, ini kayaknya harus saya apa namanya? Bentar, saya ada pertanyaan lagi nih. Komunitas yang ada subscription aja gak laku. Iya Kak, bener Kak. Tapi ada komunitas, ada. Saya lupa websitenya. IG apa? Dia itu kayak share-share cerita personal gitu, warna-warni feednya. Saya lupa. Kalau subscription 20.000 atau 15.000 ya sebulan. Dan dia itu ada 1.000 atau 2.000 orang subscription. Berarti kan lumayan lah, jutaan tuh per bulan. Itu bisa kalau IG. Tapi kalau aplikasi agak challenging juga. Nah itu, oke. So itulah kalau teman-teman ada experience bikin subscription dan it works, saya pengen ngobrol. Bagaimana itu? Oke, so saya tunjukin contohnya ya.
Ini contoh saya bikin IG simple analysis. Ini kelihatan ya di screen. Oke, kelihatan. Oke, agak loading. Ini pakai Gemini, by the way. Ini saya bikin sendiri, nggak nyampe setengah jam, nggak nyampe 10 menit malah. Contohnya ini ya, enter Yoki Matrix, kayak misalnya follower berapa follower, misalnya 5.000. Ini bisa kita lihat datanya di IG, kan ada ya, 7-day rate itu berapa, misalnya contohnya 100, engagementnya berapa tuh ada juga di IG. Kita tinggal cek di professional dashboard, misalnya kayak 30 gitu aja. Terus habis itu ini ada high performing kontennya, misalnya kebanyakan story gitu. Dia klik, analyzing, dia bisa nyari strategi report. Ini saya bikin sendiri isinya, kolomnya kayak gitu. Ada codingannya juga. Nanti saya cara bikinnya. Ini saya tunjukin hasilnya. Ini langsung keluar. Analisis summary, walaupun ini masih kacau ya, soalnya codingannya belum saya rapiin juga. Makanya sekarang tuh ada pekerjaan baru, namanya Vibe Coding Cleaner. Kayak gitu. Jadi dia yang ngerapiin kode-kode, codingan-codingan hasil vibe coding. Ini kan nggak rapi ya. Itu bisa dirapiin. Kalau codingnya dirapiin. Dia bisa ngasih analisis summary, dia bisa ngasih actionable strategi. Kayak gini. Oke. Ini codingannya ada di sini semua. Gimana cara bikinnya? Simple aja teman-teman. Tinggal buka Gemini. Oh, ini akun saya yang premium. I think jadi nggak itu ya, nggak fair. Karena teman-teman nggak semuanya ada akun premium, sampai akun yang gratis. Akun keberapa itu, Mas? Keberapa ya? Aduh. Jadi akun yang free. Oke. Di sini ada build. Kita klik. Langsung kita mau build apa? Kita tulis semuanya di sini. Kita tulis prompt-nya di sini, teman-teman. Kayak misalnya build me an app that, ini saya pakai yang versi general ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin prompt yang detail, itu bisa pakai ChatGPT untuk optimasi prompt, atau ngebayangin, atau teman-teman bayangin, oh saya pengen aplikasinya itu nanti gini, kita bisa upload PDF. Setelah upload PDF nanti data-datanya keluar ini, setelah itu bisa diklik ini, itu kita bayangin, habis itu kita tulis. Itu cara saya yang paling paling simple kayak gitu. Kalau pengen dioptimasi pakai ChatGPT, please optimize this prompt for vibe coding kayak gitu. Misalnya contoh, build me an app that that help influencer, enggak, that help Meta advertiser to analyze their ROAS terlalu gampang, ROI, and decide the next step. Ini sangat general dan bahkan nggak kebayang, maksudnya analyze the ROI, analyze itu apa, decide next stepnya gimana, tapi kita enter aja. Ini cuma gambaran, nanti teman-teman bisa lebih detail lagi. Dan dia bisa langsung nge-code. Tapi ini kayaknya agak lama ya di sini. Nah, dia langsung buka codingnya di sini. Kalau teman-teman nggak ngerti coding, it's okay. Yang penting toolsnya works. Tapi kalau ngerti coding lebih bagus lagi, soalnya teman-teman bisa merbaikin isinya. Kayak gitu sih. Oke, ini muncul, ini lagi di coding sama AI-nya. Cepat banget, udah ratusan line. Udah jadi. Oh, ternyata AI nemu yang ada kesalahan nih, AI nemunya. Kita bisa fix error. Itu AI yang benerin di sini. Tapi kalau kita mau benerin sendiri, kita bisa ke konsolnya. Tapi kita cek dulu. Nah, ini campaign name, total ad spend, attributed revenue. Nah, kayak gini. Coba kita asal ngisi aja. Misalnya uh, Iwan, total ad spend misalnya, ini kan masih dolar ya, kita bisa minta tolong di ringgit atau rupiah.
Ini nggak tahu misalnya kita isi asal aja. Oke, ini langsung muncul dan lagi loading. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak selamanya codingannya itu benar. Kadang-kadang ada error juga. Kayak gitu. Ini dites aja. Yang penting prompt kita detail dan kita bisa ngebayangin aplikasinya kayak gimana nanti. Bisa langsung dicoba ya teman-teman di Google Gemini. Dan ini bisa di-share. Oke. Aplikasi yang tadi itu kayak gimana bisa di-share juga. Bahkan tadi yang sudah saya buat itu bisa di-share dan teman-teman bisa ngetes semuanya. Dan itu bisa dijual. Banyak banget teman-teman saya yang jualan kayak gitu. Bahkan saya juga ada. Saya jualan dari apa namanya? Kita masukin foto makanan, nanti dia jadi poster makanan yang komersial banget. Itu bisa. Kita masukin foto kita masukin acara kita, nanti dia jadi poster seminar. Itu bisa langsung kayak gitu. So, ya, nggak selamanya berhasil, tapi teman-teman it's worth to try. Ini yang pertama Gemini. Yang kedua ada yang namanya Lovable. Ini sama kayak Gemini juga fungsinya, tapi ini lebih fokus memang bikin website. Kalau teman-teman ngeh ya, dulu waktu demand 17+8 itu kan foto-foto kita jadi warna pink hijau. Nah, itu aplikasinya yang nge-convert foto kita jadi warna itu buatnya pakai Lovable. Soalnya saya lihat di domainnya itu ada Lovable-nya. Kayak gitu. Bisa dicoba, fungsinya sama, persis. Terus kita akan masuk ke aplikasi selanjutnya. Ini saya bikin pakai environment Google juga, tapi beda pintu masuknya. Oke. Ini pakai Google AI Studio, teman-teman. Ini contoh aplikasi yang saya buat. Ini untuk bukan aplikasi ya, web ya atau microsite ya mungkin ya. Ini untuk uh, campaign data. Contohnya ini, misalnya apa? Produk satu buku, campaignnya, marketing spend-nya, let's say ini di dolar ya, $1.000 sehari. Revenue generatednya $4.000 masuk campaign. Terus habis itu ada lagi misalnya apa training marketing spend-nya $7.000, revenue-nya ternyata cuma $4.000 ad campaign. Nah, ini bisa bandingin. Ini kan ada buku, ada training kan. Simple, tapi ini yang menarik AI analisis. Jadi dia bisa ngasih deskripsi, ngasih gambaran ini geraknya kemana kayak gitu. Overall, marketing is highly polarized with one campaign achieving significant yang lain lost. Buku, training. Actionable. Conduct a detailed analysis of the buku, identify key success, immediately review the training, reallocate the portion from underperforming to high performing kayak gitu. Jadi ini juga actionable-nya bisa kita set maunya kayak gimana. Ini kan masih sangat general. Kita bisa bikin lebih detail lagi kayak gitu. Ini namanya vibe coding dan kita bisa bikin aplikasi yang macam-macam. Bahkan saya bikin app untuk analyze muka. Jadi misalnya muka kita ngerasa berminyak atau jerawatan, kita tinggal foto, cekrek langsung bisa analyze gitu. Itu kita lagi collab sama salah satu brand untuk develop produk kayak gitu, sama tim saya juga ada. So ini benar-benar the future of coding sih. Ini Ini gratis ya. ini kelasnya harus diulang offline, Pak. Mohon maaf. Kami tidak puas online, tolong ya Farhan, Kak Farhan. Betul, Mungkin Pak teman-teman Julian. kalau ada yang jago coding bisa juga nanti. Ya nih, Karena buat karena kayak pengen sambil praktek gitu, tapi pelan-pelan gitu. Jadi butuhnya sekitar 12 jam gitu ya. Waduh. Offline. oh, buat skincare aku bikin aplikasi buat data izin muka. Bisa. Kelas coding. Waduh. Saya tuh coding itu sebenarnya kalau satu-satu males juga ya. Tapi kalau coding bisa, tapi satu-satu sekarang pakai vibe coding sih kayak gini. Tapi it's okay karena yang penting kan fungsi codingnya ya. Bisa. Ini contohnya. Sekarang bisa dites juga ya. Saya kenalin satu lagi AI agent. Kita pakai Genspark.
Genspark bisa, Manus bisa. Oke, ini saya login dulu. eh Agak loading. Jadi AI agent itu dia bisa jalan kemana-mana AI-nya. Di ChatGPT juga ada AI agent-nya sih. Tapi Tahu? kenapa Hah? kalau di chat GPT pas kita ngasih Instagram dia bilang dia nggak bisa akses ya? Eh, Coba, oh iya, ChatGPT nggak bisa. Soalnya dia emang ada firewall, tapi kalau pakai Comet bisa teman-teman. Tapi Comet ada invitation-nya. Kornet Nantilah tuh saya share. kornet Comet, apa? Aku taunya Comet kornet makanan. itu enak sih di Malaysia jarang. Kalau Comet ya, Comet itu ini teman-teman. eh Website punyanya Hmm. Perplexity. Oh, Oh, itu ada AI agent-nya. Tapi itu by hmm. invitation. Nanti kalau Hmm, saya ada link invitation, saya share ke Mas Zidan nanti biar bisa di-share ke teman-teman yang lain juga. terima Tapi so kasih. far, nanti pakai Genspark ini dulu bisa. Ini kita bisa bikin slide, AI sheet, Google Doc, developer dan lain-lain. Ini saya biasanya untuk riset sih, oke, misalnya eh, conduct funnel analysis for the apa eh, online class in Indonesia that focus teaching no code AI kayak gitu. Ini bisa kita fokuskan, kita mau dipanggil apa, kita kerjanya apa. Misalnya ini kita kerjanya ditulis, yuk profilnya apa dan lain-lain. Misalnya ini saya pengen, ini kita bisa milih hasilnya. Mau chat, mau gambar, ini udah ada Nano Banana juga. Kita, misalnya aku mau spreadsheet lah hasilnya. Hasilnya mau spreadsheet. Nah, ini kita ganti ke sini. Nanti otomatis dia akan cari data dari luar dan dia masukkan ke sini juga. Tapi agak lama. AI agent memang dia takes time kayak gitu. Saya pengen tahu kira-kira influencer-influencer atau konten kreator gede atau perusahaan itu funnelnya kayak gimana ketika dia jualan kelas tentang AI kayak gitu. Nah, tapi saya pengen bentuknya di Excel. Ini dia lagi masuk ke website-website. Ini dia lagi nulis di Excelnya nih udah ada nih, udah dibikin itunya. Otomatis nih saya nggak ngapa-ngapain. Udah keluar funnel stage-nya, description, key metric, ini dia lagi nyari masukin data-datanya satu-satu. Tapi ini text time. Bisa sampai setengah jam, bisa sejam, kayak gitu. Yang penting teman-teman tes. Karena yang penting itu kita tahu butuhnya apa. Itu yang challenging. Dan itu fungsinya kita ngobrol sama orang, teman-teman. Dan itu fungsinya komunitas bisnis. Karena bahkan eh, kadang-kadang kita itu bisa bantuin orang, tapi bantuin diri kita sendiri nggak bisa. Makanya perlu teman bisnis, teman komunitas, kayak di kelas sisal kan enak bisa ngobrol untuk menggali kebutuhan kita itu apa sebenarnya. Kayak gitu sih. Itu ada tekniknya juga namanya Socratic Method untuk menggali apa yang kita, apa sebenarnya masalah yang kita hadapi tapi kita nggak sadar kayak gitu. Of course untuk pertama kali tahu masalah kita yang kita nggak sadar pakai ChatGPT tulis aja based on our conversations. What is the problem that I don't realize it happens, but it is very very dangerous gitu. Nanti dia kasih tahu. Kalau itu nggak cocok ya kita ngobrol. Ini cukup lama teman-teman, tapi intinya kayak gitu. Ini kalau tadi mau hasilnya AI sih, hasilnya slide bisa juga. Tapi kalau slide masih kurang ya. Kalau slide itu biasanya saya pakai presentation AI atau Gamma. Gamma ini juga enak gitu. Itu sih teman-teman. Wow, udah tinggal 5 menit lagi waktunya. Oke, so ada pertanyaan kah sejauh ini dan dikerjakan juga ya di tes ya. Silakan Kak Angelika. Mau nanya, tadi kan sempat di-mention tuh yang pakai AI figure di TikTok. Nah, Mhm. so far kan yang aku tahu dan masih aku jalanin itu
si TikTok itu restriksinya lumayan sensitif gitu. Jadi kalau misalnya dari awal si akun itu ngebuildnya nggak pakai muka nih, terus tiba-tiba nge-live ada kelihatan mukanya, nah itu tuh bisa ke-ban. Terus Oh. itu bisa ke-ban. Nah, makanya aku penasaran gimana caranya itu tidak kedetek TikTok dan bisa nge-reach banyak viewers. Karena biasanya kalau di TikTok itu nggak usah nge-live ya. Konten itu yang biasanya aku up, kalau dari si konten satu ke konten satunya itu beda from, kayak misalnya yang satu audio aja, yang satu teks aja. Nah, itu tuh langsung kayak otomatis dari si TikToknya itu nurunin reach-nya kita. Oke, 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 oke. Nah, itu gimana? Kalau Wah, pemakaiannya gitu. Bisa itu. Karena aku belum pernah lihat juga sih ada yang selling pakai AI. oke, oke. Kalau untuk itu ya, pengalaman saya yang saya pernah lihat itu di Malaysia sama di Cina. Dan sebagian besar memang orang mainland Cina yang apa namanya dan bahasa Cina yang dia live-nya pakai AI kayak gitu. Oke. Dan kalau yang di Cina kan dia nggak pakai TikTok ya, dia pakai Douyin. Beda. Jadi udah beda itunya, apa namanya? Dimensinya lah. Ya kayak TikTok tapi namanya Douyin. Beda. Jadi TikTok tuh untuk di luar Cina. So, kalau case-nya kayak gitu, mungkin kalau menurut saya namanya algoritma dan regulasi bisa dites dulu sih Kak. Itu juga saya baru tahu karena so far teman-teman saya itu oke-oke aja. Atau mungkin mereka nggak cerita ya. Nanti mungkin saya tanya-tanya lagi ke mereka yang emang aktif banget di TikTok. Atau mungkin saya tanya langsung ke teman saya aja yang kerja di ByteDance. Itu kayak gimana. Soalnya ini saya juga insight baru sih kalau ternyata kayak gitu. So, dites sih Kak menurut saya. Maksudnya apakah ada orang yang dia pakai AI untuk live dan itu di ban dan itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kayak gitu. Kalau misalnya ada, apakah gara-gara itu atau ada yang lainnya? Kayak gitu sih Kak. Itu sih so far. Sejauh ini saya belum bisa jawab secara detail karena itu masih mau saya explore juga. Oke. Nanti kalau udah dapat jawabannya, Kak, boleh di-share juga. Iya. Karena saya kurang juga di TikTok. Beda market. Karena kan emang kalau TikTok itu tricky banget ya sebetulnya. Aku Hmm. biasanya nge-build personal branding buat influencer itu lebih enak di IG sih daripada di TikTok. Karena kalau di TikTok tuh kebanyakan mostly klien aku itu tidak suka live yang menampilkan wajah gitu karena dia konsepnya memang edukator. Nah, jadi itu lumayan juga kalau misalnya kita bisa pakai AI kan, maksudnya aku bisa ngasih another package ya gitu. Hmm. Buat si influence-nya buat dapetin reach yang baru. Nah, terus aku juga mau tanya nih Mas satu lagi soal si subscription itu. Eh itu kan konten eksklusif yang memang eh, lumayan membantu ya buat influencer gitu. Nah, itu memang harus promnya kita bentuk, kita samain atau kasarnya itu buat jadi wadah interaksi antara si pemegang akun sama audiens ya. Oke. Berarti ini konteksnya di IG atau di YouTube itu ya yang Iya, eksklusif iya, subscription ya. Oke. iya betul. Ya, yang Makasih. saya cek di beberapa influencer itu kalau konten yang ada eksklusif itu biasanya dia bisa langsung ngobrol. Bisa langsung ngobrol live, bisa istilahnya di notice langsung lah sama kreatornya. Makanya kalau misalnya yang followernya dikit, jarang yang pakai itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga yang dia bikin kontennya lebih panjang. Kalau misalnya kontennya informasi kayak research pendek-pendek, kalau ingin lebih panjang eksklusif. Atau yang ketiga, konten eksklusif itu yang apa ya, yang mepet jurang lah kayak gitu. Jadi lebih kerasa private-nya, lebih kerasa eksklusifnya yang kalau orang publik nggak boleh tahu ini kayak gitu. Itu sih tiga, itu sih formnya so far yang saya lihat.
dan mungkin yang di eksklusif dia bisa akses konten-kontennya duluan. Contohnya Tekotok, kalau teman-teman ada yang ngikutin, saya ngikutin by the way. Konten Tekotok di YouTube itu yang animasi orang kayak kodok, ya itulah. Itu konten eksklusifnya. Kalau mereka masuk member eksklusif, dia bisa lihat video lebih awal, dia bisa ngobrol langsung sama kreatornya, dia bisa ngasih ide ya, dapat istilahnya kalau di teori ilmu komunikasi dapat parasocial interaction-nya, tapi nggak parasocial bener-bener sih, kayak dia bisa connect bener-bener. Soalnya kalau parasocial kita merasa kita diperhatikan sama influencer atau idola kita, tapi idola kita menganggap kita tidak ada, ya kayak gitu. Tapi kalau di situ kita bisa langsung connect dengan influencer atau kreatornya. Itu sih Kak, 3 form tadi mungkin bisa dites. Tapi kalau misalnya ada lagi, boleh di-share juga. Oke, semoga menjawab Kak. Makasih Kak. Berarti itu masuknya ke tren yang kelima ya, konten marketing ya jadinya ya. Iya, iya. Lebih apa ya? Apa ya istilahnya? Membuat audiens itu dinotis dan senang kalau dinotis. Kayak gitu kan kadang-kadang kita senang ya. Misalnya kita datang ke konser Coldplay, kita angkat tangan, habis itu Coldplay tiba-tiba nyebut nama kita, kan senangnya kayak gitu. Makasih Kak. Oke, langsung hati. Alright, mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman. Izin Siapa? Kak, Ya. kalau di Indonesia ada nggak sih kayak kelas atau pelatihan sertifikasi khusus AI untuk kita menjadi trainer ataupun kita untuk profesional kerja? AI apa dulu nih Kak? Maksudnya pengen jadi trainer AI atau fokus ke salah satu skill di AI? Dua-duanya. Oke, kalau di trainer AI ini saya nggak apply, saya apply waktu itu ada seleksinya, itu undangan sih waktu itu di ASEAN sama Google dia buat khusus market Indonesia itu untuk trainer. Tapi kalau internasional itu bisa ISO, daftar ISO AI Management berapa ya saya lupa angkanya, itu ISO. Tapi itu lumayan mahal sih, kayak Oke. 5.000 euro, 6.000 euro, 4.000 Oh. euro gitu. Itu yang ISO. Tapi kalau yang apa master trainer dari Google sama ASEAN itu gratis tapi seleksi. Oh, Itu kayaknya nanti buka lagi deh. itu infonya kapan ya? Boleh mau? Oh iya, nanti kalau buka lagi Kak ya, soalnya kemarin udah ditutup yang itu. Ya, walaupun jarak 100 meter udah ditolak sama security-nya ya kan nyoba ya kan? Siap. Terus kalau untuk AI apa namanya skill itu ada 3 sertifikasi sejauh ini yang saya tahu. Untuk AI marketing, Certified AI Marketing Management, ada Certified Prompt Optimization, ada Certified Type Coders. Itu di salah satu teman saya itu bikin namanya AI for Productivity. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nanti bisa kontak saya, nanti saya sambungin langsung ke teman saya. Kayak gitu sih. Boleh Itu Kak. online semua. Kalau itu online semua 3 hari. Nanti Oh, saya mantap. Mau. kalau mau Oh ya, Kak, kalau yang si Nash itu kan dia bikin sekolah AI for Business ya. Kakak udah pernah nyoba belum ya? Worth it nggak yang ya? apa tuh? Yang Nash. Nas Daily ya? Ya, kan dia bikin sekolah Oh. AI. Itu worth it Kalau nggak sih? kalau tergantung yang dicari apa. Kalau yang dicari sertifikasi kayaknya tuh belum begitu di-recognize. Kalau yang dicari ilmu kayaknya dia fokusnya ke market global bukan Indonesia. Tapi kalau yang dicari komunitas itu cukup oke karena komunitasnya kreator sama orang-orang yang berpengaruh lah. Jadi kalau cari komunitas oke. Berarti buat Kalau buat networking aja ya. iya. Itunya. Kalau untuk ilmu ini teman saya cukup oke sih, soalnya komunitasnya termasuk update banget soal AI dan apa pelatihannya juga oke online. Tapi dibatasi tiap batch tuh cuma dikit, nggak nyampe 50, nggak nyampe 40, dikit banget di Mau share juga. infonya Kak. Mau Oke, nanti infonya DM Kak. aja ya Kak ya. Nanti DM Siap. nanti saya tanyain. Siap. Terima kasih Kak. Oke Mau dengan minta sangat kelasnya 24 jam, nggak boleh pulang gurunya. Kita kunci, guys. Makasih, Siap, Kak. thank you. Oh ini ada. Oke, satu lagi nih nggak apalah, ini dari Kak Rafika. Kak Fadil. Mas saya coba kenapa nggak terbuat codingannya ya? Saya perlu lihat sih, tapi
Gak ada waktu nanti mungkin bisa DM atau di foto di SS nanti coba saya cek kayak gitu sih Kak Fadi dulu. Atau mungkin di refresh mungkin jaringannya soalnya kalau jaringannya jelek dikit aja kan kadang-kadang internet kita putus-putus ya itu keputus dikit set udah hilang semua. Jadi perlu jaringan yang stabil. Ya kayak main game online Mobile Legend atau PUBG tiba-tiba pingnya 300 langsung nge-lag banget kan. Kalau itu nge-lag langsung keputus codingnya. Oke, Kak Rafika. Oke, apa ini Pak? Saya ingin bertanya untuk mengetahui demand pasar global di bidang digital. Biar jadi spesialis. Oke. Ada dua cara. Yang pertama, kalau menurut saya ya, spesialis bidang yang kita perlu tahu kita minatnya di apa. Spesialisnya di apa dan minatnya di apa. Soalnya kalau misalnya kita lihat pasar global, kita nemu misalnya oh ini belum ada nih tapi nggak sesuai sama minat kita nggak sesuai sama spesialis kita itu ada dua cara apakah kita mau leave it atau kita belajar sesuatu yang itu tapi cara paling cepat untuk riset pakai AI agent tadi pakai Genspark atau Manus kita tanya dia demand-nya mana yang gede dan apa yang belum ada Derajat apa keputaran loopholes-nya caranya gimana? gimana iya Kak. Oke, kayaknya bocor tadi. Oke, ya seperti itu. Bisa dimasukin ke AI agent, Manus atau Genspark atau Deep Research, fitur Deep Research di ChatGPT atau Gemini untuk riset soal itu. Oke, karena spesialis kita belum tentu itu demand-nya gede. Dan demand itu kan kriterianya banyak ya. Apakah banyak orang beli atau banyak perusahaan yang buka kayak gitu sih soalnya menurut saya semakin besar semakin banyak kompetitor itu berarti semakin banyak demand itu aja tinggal kita positioning aja kita mau kayak gimana. Oh, ini dari Kak Angelica apa nih. Oke, influencer manager dites Kak kalau menurut saya dites sendiri oke atau enggak terus di share ke teman-teman kita atau orang untuk ngetes ini udah benar atau belum nanti kalau misalnya nggak pas bisa kita adjust lagi kayak gitu sih Kak. Oke, thank you. Udah waktunya udah habis teman-teman. So, semoga teman-teman bisa praktek. Tadi sempat praktek juga dan sempat sharing-sharing. Kalau misalnya mau kontak saya tadi tanya soal sertifikasi dan lain-lain bisa DM saya di IG gitu atau LinkedIn. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Zidan. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Mas Ekal. Ternyata benar-benar banyak banget ya yang relate sama materi hari ini. Dan banyak banget yang hubungan sama bisnisnya, pengen kembangin bisnisnya untuk jadi satu. Mungkin sebelum penutupan, teman-teman boleh dinyalakan kameranya untuk dokumentasi. Pas 5%, 1%. Kameranya. Pokoknya matanya Ki 1%. Kopi Pak Anton. Semangat. Oke, baik. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Oke, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Mas Ekal Ini atas slide ketiga. materinya selama ini, atas materi selama 3 hari ini benar-benar bermanfaat untuk kelas di malam. Oke, sampai jumpa lagi Mas Ekal, sampai jumpa lagi teman-teman di kelas berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Makasih. Assalamualaikum Selamat malam warahmatullahi semua. Makasih wabarakatuh. Kak Eka, makasih semuanya. Makasih. Sarangin.